Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api yang melalap 4 bangunan gudang pabrik mobil dan motor mainan anak di kawasan pergudangan Pantai Indah Dadap, Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin malam. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menghanguskan seisi gudang. Bahkan sempat terdengar suara ledakan. Api pertama kali muncul diduga dari dalam bangunan gudang tempat menyimpan mainan hasil produksi, yang kemudian menyambar 3 bangunan pabrik tempat produksi mainan. Api dapat dijinakkan setelah 70 personil dan 9 unit damkar gabungan dari Kabupaten Tangerang dan Jakarta dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian materi ditaksir mencapai miliaran rupiah. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara Ainis melaporkan. Menggunakan teknologi AI, seorang siswa SMA di Cirebon, Jawa Barat mengedit foto puluhan temannya menjadi konten asusila untuk dijual. Sementara itu pelajar sebuah SMP di Bekasi demo menyusul dugaan pelecehan sejumlah siswi oleh oknum guru. Salah satu orang tua siswi jatuh pingsan usai mendengar keterangan ayah siswa di Cirebon, Jawa Barat. Diketahui salah seorang siswa berinisial VL mengubah foto puluhan siswi menjadi konten asusila menggunakan teknologi AI. Hasilnya disebar di media sosial dan dijual untuk judi online. Para korban kebanyakan dari sekolah yang sama. Setelah kasus ini terungkap, orang tua pelaku akhirnya meminta maaf. Sementara itu, pihak korban akan tetap melanjutkan kasus ini karena aksi pelaku membuat korban terganggu secara psikologis. Pihak pemerintah Kota Cirebon yang diwakili Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga berencana menengahi kasus tersebut. Tetap melanjutkan perkara ini, jadi intinya tidak ada kata damai. Jadi karena jejak digital itu kan sangat sulit buat hilang sampai kapanpun lah. Dari pihak kepolisian juga sudah mengakui bahwa sampai kapanpun jejak digital itu tidak bisa. Apapun keputusan kita itu adalah pedomannya kepentingan terbaik buat anak. Pihak sekolah saat ini belum berkomentar tentang kasus ini dengan alasan pelaku dan korban merupakan masing-masing di bawah umur. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Ratusan pelajar dan para alumni Sekolah Menengah Pertama atau SMP Negeri 13 Kota Bekasi, Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa terkait dugaan pencabulan terhadap sejumlah pelajar putri yang diduga dilakukan oleh oknum guru olahraga. Mereka menuntut terduga pelaku dipecat dan ditangkap aparat kepolisian. Diduga oknum guru olahraga berinisial JO ini mencabuli para siswi sekolah lebih dari 5 orang. Selain ratusan pelajar dan alumni SMP 13 Kota Bekasi, sebagian wali murid yang anaknya menjadi korban juga turut melakukan aksi unjuk rasa sebagai bentuk protes terhadap sekolah. Namanya pelecehan, Mas. Kalau pelecehan yang nggak jauh-jauh dari diraba gitu, Bu. Dia guru apa, Bu, di sini, Bu? guru olahraga. Oh, guru olahraga. Beliau sudah tidak menjabat tugas tambahan lagi, pembina murid, tidak wali kelas. Adapun berikutnya adalah urusan dinas pendidikan. Tetap sudah diproses. Kini, terduga pelaku sudah dinonaktifkan sebagai guru dan jabatannya di sekolah. Rencananya, pihak korban akan melaporkan kasusnya ke Dinas Pendidikan Kota Bekasi dan Polres Metro Bekasi Kota. Di Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayah melaporkan. Terpergok nekat beraksi siang hari, 2 pelaku pencurian motor lepaskan tembakan ke arah warga di area pertokoan di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Video aksinya pun viral di media sosial. Aksi 2 orang pelaku pencurian sepeda motor saat berupaya membobol motor metik korban yang terparkir terekam CCTV. Tindak kriminal terjadi di pertokoan Green Jejalen, Desa Bejalan, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dipergoki warga. Sontak, warga pun meneriaki pelaku maling dan mengundang perhatian warga sekitar.
Pelaku yang panik melepaskan 2 kali tembakan ke arah warga dari senjata yang diduga senjata api. Saat beraksi, 2 pelaku mengendarai sepeda motor, memakai penutup wajah dan helm. Mereka berbagi tugas, yang mengawasi tetap di motor dan satu lainnya selaku eksekutor. Sebelumnya, para pelaku juga terlihat mundar-mandir di wilayah tersebut. Dia juga kayaknya emang udah tahu ada CCTV, jadi dia juga platnya agak dikesiniin, jadi nggak ketahuan. Berbentuk pistol ya? Iya. Dengar suara pasti tembaknya? Tapi kan terus si maling ini si pelaku pistol, yang bawa motor maling pistol, yang dibuat senjata maling pistol gitu, sambil odong juga gitu. Usai gagal membawa kabur motor korban, keduanya melarikan diri. Video aksinya viral. Warga berharap polisi melakukan rutin patroli agar hal serupa tak kembali terjadi. Kini kasusnya ditangani Mapolsek Tambun Selatan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi melaporkan. Pemirsa, pegawai bank yang kerap melakukan KDRT terhadap istrinya di Surabaya, Jawa Timur akhirnya ditetapkan polisi sebagai tersangka. Dari hasil pemeriksaan awal terungkap aksi kekerasan itu sudah terjadi selama 2 tahun, bahkan di depan anak mereka yang masih balita. Polisi terus menyelidiki kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan seorang pegawai bank di Surabaya, Jawa Timur. Polisi akhirnya menetapkan suami korban AS sebagai tersangka. Hasil pemeriksaan sementara, tersangka kerap menganiaya istrinya secara sadis. Ironisnya, tersangka juga tidak segan melakukan aksi KDRT di depan anaknya yang masih balita. Peristiwa itu terjadi sejak awal pernikahan mereka pada 2023. Ironisnya, pemicu aksi kekerasan karena hal kecil atau cekcok masalah sepele. Pada bulan Januari 2025. Nah, atas kejadian tersebut, saat ini oleh Polrestabes, pelaku sudah diperiksa dan ditetapkan tersangka dan juga sudah dilakukan penahanan. Sejak April 2025, korban dan pelaku sudah tidak tinggal serumah namun belum resmi bercerai. Atas perbuatannya, AS dijerat pasal tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Nur Syafei, iNews melaporkan. Petugas Rescue Damkar Jakarta Pusat mengevakuasi jasad penghuni kos Ratinem di Jalan Kran 3 Dalam nomor 4, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat. Keluarga terpaksa meminta bantuan petugas damkar lantaran kondisi lorong dan anak tangga yang cukup sempit. Selain itu, berat badan jenazah yang mencapai 120 kg lebih. Sebelumnya, pihak keluarga dengan dibantu warga sempat mencoba mengevakuasi jasad korban, namun tak berhasil lantaran bobot jasad yang berat. Menggunakan tandu, jenazah diikat kencang agar tidak terjatuh saat dievakuasi ke lantai dasar. Setelah hampir 1 jam, jenazah korban bisa dievakuasi ke lantai dasar. Kegemukan, kegedean, jadi kan ini kita juga bingung ngangkatnya juga. Karena berat badannya sampai berapa memang? Si Damkar 100 lebih, terus di 20 kali. Oh, tapi memang ini sakit ya, Bu? Sakit lambung. Namun perjuangan petugas tak berhenti sampai di situ. Lantaran akses masuk gang sempit yang terlalu jauh, membuat petugas harus menggotong jenazah hingga ke ambulans yang diparkir di jalan raya. Di Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan.